Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Yusnandar. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Menstruasi sendiri merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam endometrium atau yang sering disebut juga dengan rahim. Hal ini terjadi karena tidak adanya proses pembuahan atau terjadi karena embrio tidak terbentuk. Siklus menstruasi ini dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi pada wanita yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Siklus menstruasi sendiri ini terdiri dari 4 fase. Yang pertama yaitu ada fase menstruasi, yang kedua ada fase pro-ovulasi atau oriferasi, yang ketiga yaitu ada ovulasi, dan yang terakhir ada pasca ovulasi. Yang pertama ada fase menstruasi. Fase menstruasi ini terjadi jika ovum tidak dibuahi sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron ini menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai robek dan luruhnya endometrium, sehingga terjadi pendarahan. Pada fase menstruasi ini kurang lebih terjadi selama 5 hari, dan darah yang keluar selama menstruasi ini berkisar antara 50 sampai 150 ml. Fase yang kedua yaitu ada fase praovulasi. Fase praovulasi ini disebut juga dengan fase proliferasi. Apa yang terjadi pada fase ini? Hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus akan memicu hipofisis untuk mengeluarkan FSH. FSH singkatan dari follicle stimulating hormone. Nah, FSH ini memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Adanya estrogen menyebabkan pembentukan kembali dinding endometrium. Peningkatan kadar estrogen juga menyebabkan serviks untuk mengeluarkan lendir yang bersifat basah. Lendir ini berfungsi untuk menetralkan suasana asam pada vagina sehingga mendukung kehidupan sperma. Fase yang ketiga yaitu ada fase ovulasi. Jika siklus menstruasi seorang perempuan 28 hari, maka ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran FSH. Kemudian hipofisis mengeluarkan LH. LH singkatan dari luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel. Peristiwa ini disebut dengan ovulasi. Yang terakhir yaitu fase keempat, ada fase pasca ovulasi. Fase pasca ovulasi ini selalu sama, yaitu 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Folikel degraft atau folikel yang sudah matang telah melepaskan oosit sekunder akan mengkerut dan menjadi korpus luteum. Korpus luteum mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Progesteron mendukung kerja estrogen untuk mempertebal dan menumbuhkan pembuluh darah pada endometrium, serta mempersiapkan endometrium untuk menerima pelekatan embrio jika terjadi pembuahan dan kehamilan.